Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wata betulu lan batal apa sholat bizia jadi ruknen kelawan nambahi rukun siji fikriyin kang bangsa penggawean amdan kelawan sengaja batal sholat sebab menambahi rukun, tapi rukun yang fi'li pekerjaan. Kalau rukun yang qauli tidak batal kecuali takbiratul ihram dan salam nanti. Rukun fi'li misalnya nambah rukuk, nambah sujud, rukuk 2 kali, sujud 3 kali, itu batal. Jadi syaratnya ada 4. Pertama, yang ditambah itu rukun fi'li. Yang kedua, yang pertama rukun, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga sengaja, yang keempat tidak dalam rangka mengikuti imam. Li ghairi muta'adatin kanggo liyane anut imam. Kaziyat tadi rukuin kaya nambahi rukuk siji au sujud atau sujud siji. Wa ilam yatma'ina senajan ora tumakninah sapa musolli bihi ing dalam rukuk au sujud. Meskipun rukuknya belum sempat tumakninah, sujudnya belum sempat tumakninah, kalau nambah rukun batal salat. Wa minhu lan iku setengah saking kang batalaken kama kaya dapat kala kang ngendika sapa Syekhuna Ibnu Hajar ayan hania yen to merkungkung sapa ajai suwang kang lungguh illa antu hadiya kemoga yen to nganceri sapa ila antu hadiyatun kaya ento ngancari apa jabhatuhu batuke musalli ma'ing perkara amama rukbataihi kang ing dalem ngarepe dengkul lorone musalli walau litahsili tawarrukihi lan senajan kanggo ngasilaken lungguh tawaruke musolli iftirasihi utawa lungguh iftirase musolli al-mandubi kang den sunataken. Ini penting ini, tapi jarang orang tahu. Termasuk yang membatalkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami Syekhuna, kalau pas sholat duduknya menjorok kepalanya ke depan sampai batuknya pas di dengkul. Pas duduk kan. Ini pas begini terus kepalanya begini. Nih, ini batal sholat karena kepalanya sejajar dengan dengkul. Seperti ini batal menghajar sholatnya itu. Walaupun untuk menghasilkan sunnah, misalnya dia pas tasyahud akhir duduknya begini. Tasyahud akhir kan tawarruk itu kan sunnahnya di tasyahud akhir. Nah, dia kan duduknya iftiros. Dia mau cari kesunahan, merubah tawarruk akhirnya begini. Ini batal sholatnya. Karena dia menambah rukun, yaitu rukun rukuk minimal bagi orang yang sholatnya duduk. Orang kalau sholatnya duduk itu kan rukuk minimal kan
batuknya sejajar dengkul, ini rukuk. Jadi walaupun dia sholatnya berdiri, tapi kalau dia nambah rukuk seperti posisi orang sholat duduk, batal. Paham? Atau untuk merubah kesunahan iftiros, dia dulunya tawaruk, padahal posisinya duduk di antara dua sujud misalnya. Sunahnya kan iftiros, dia rubah gerakan. Nah begini, ini batal. Caranya bagaimana? Caranya jangan maju kepalanya. Berani. Nyagak ini nggak apa ini caranya. Tahu gini. Kalau bisa nggak nyagak ya apa. Caranya pokoknya diusahakan badannya jangan maju ke depan. Atau begini. Biar nggak batalnya ini kepalanya batal. Bang. Ini nggak ngaji nggak tahu. Tapi itu menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli nggak batal, dimaafkan menurut Imam Romli. Tapi lebih hati-hatinya kita mengikuti Ibnu Hajar supaya sholatnya sah menurut seluruh ulama. Andaikan kok kita mengikuti Imam Romli, sholat kita batal menurut Ibnu Hajar. Kalau kita mengikuti Ibnu Hajar tidak batal menurut semua ulama. Jadi lebih hati-hati khurujan minal khilaf kita mengikuti Ibnu Hajar. Kalau pas sholat seperti itu diperhatikan, kalau mau merubah duduk kepalanya jangan sampai sejajar dengan dengkul, yaitu posisi minimal rukuknya orang yang sholatnya duduk. Lianal mubtila kerasane perkara kang bantalaken iku la yuhtafaru ora den ngapura apa mubtil lil mandubi krana perkara sunah, karena tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan sholat untuk sesuatu yang sunnah. Kalau wajib kemarin boleh, misalnya dehem untuk bisa baca Fatihah supaya sempurna. Fatihah ini kan wajib, ini kan sunnah, duduk tawaruk sunnah, duduk istilah sunnah. Kalau tidak boleh, termasuk dalam beberapa keterangan itu menurut Ibnu Hajar. Tapi ini ketika takbir sholat hari raya, itu sholat hari raya kan sunnahnya rakaat pertama takbir 7 kali sebelum Fatihah, rakaat kedua sunnah takbir 5 kali. Nah, kalau takbir sunnah sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu kan mengangkat tangan juga hukumnya sunnah, tapi kepalanya nggak usah ikut bergerak. Kalau kepalanya ikut bergerak karena ini perkara sunnah, dianggap 3 gerakan menurut Ibnu Hajar. Berangkat tangan 1 gerakan, 2 gerakan, kepalanya bergoyang 3 gerakan, batal menurut Ibnu Hajar. Ya, sebagian orang kalau sholat kan kepalanya goyang-goyang, maka sebaiknya jangan digoyangkan kepalanya. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak batal. Wa yutafaru lan den ngapura apa al-qu'udu lungguh al-yasiru kang gedhe. Biqadri jalsatil istirahati kelawan kadar lungguh istirahat. Qabla sujudi endang sakdurunge sujud. Nah, orang itu kalau sebelum sujud duduk dulu, dari berdiri mau sujud duduk dulu. Nah, ini duduk ini kan posisi seperti orang rukun. Duduk itu kan posisi seperti duduk di antara 2 sujud. Sebelum sujud berdiri, misalnya orang tua mau sujud duduk dulu baru sujud. Ini kan menambah itu, menambah. Tapi ya dimaafkan kalau cuma sebentar duduknya, jangan lebih dari kadar subhanallah. Kalau terlalu lama batal salat.
mau dan berdiri, mau sujud duduk dulu. Misalkan orang tua terus repot gerakannya, persiapan sujud duduk dulu misalnya. Nah, itu boleh kalau sebentar, kadar duduk istirahat. Kalau panjang duduknya lama batal. Wa ba'da sajdah yang ndak sausi sujud tilawah. Setelah sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, misalnya membaca akhir surat Al-Alaq, Iqra itu, wasjud waqtarib, dan sudah sujud tilawah. Setelah sujud tilawah itu langsung berdiri, tidak usah duduk. Tidak ada duduk istirahat setelah sujud tilawah. Kalau sujud biasa ada duduk istirahat sunnah, tapi kalau sujud tilawah tidak usah duduk istirahat. Andai kan kok duduk sebentar istirahat, ini yang penting jangan lama-lama, ini juga dimaafkan. Kalau terlalu lama batal sholat, duduknya lama karena nambah rukun duduk. Atau setelah wabakta salam imamin dan endang sause salam imam masbukin kang ketinggalan pribadi maha tasyudi ing dalem liyane panggone tasyahude makmum, termasuk yang membatalkan. Ini hati-hati, kalau makmum masbuk, dia setelah imam salam harus segera berdiri. Kalau kelamaan dia imam salam nggak berdiri-diri, batal. Kecuali kalau duduknya cuma sebentar kadar subhanallah tadi itu. Kalau kelamaan imam sudah salam kok dia lama nggak berdiri-diri, batal, karena dia menambah rukun itu, rukun duduk. Kecuali kalau dia duduknya itu memang mahali tasyahud, memang jatahnya dia tasyahud. Misalnya dia ketinggalan sholat maghrib, pas 1 rakaat dia baru makmum, berarti ketika imam salam itu kan posisinya dia memang posisi tasyahud. Bagi dia sunnah tasyahud pertama, tasyahud awal. Paham? Jadi dia boleh duduk lama, memang dia jatahnya tasyahud. Tapi kalau bukan jatahnya tasyahud, dia sholat maghrib baru rakaat kedua dia masbuk, berarti ketika imam salam dia masih 1 rakaat, bukan tempatnya tasyahud dia makmumnya ini. Kok dia duduknya kelamaan setelah imam salam, batal sholat. Kalau cuma kadar subhanallah tidak batal, itu qadar jalsatul istirahah. Ama wuku'u ziyadati, anapun utawi tumidane tambahan sahwan halilali au jahlan utawa kudu uzira kang jen tampa alasan sapa musoli bihi kelawan jahl kalaya guru mongko ora bahayani apa wuku'u ziyadah. Tadi dikatakan batalnya itu kalau amdan sengaja. Tapi kalau nambah rukunnya itu kok lupa atau bodoh yang dimaafkan, bodoh yang dimaafkan itu jauh dari ulama. Atau baru masuk Islam. Jadi dalam masalah duduk yang dimaafkan itu ada khilaf antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar,
dia ini dimaafkannya kalau duduknya kadar jalsatul istirahah. Kalau jalsatul istirahah lebih dari subhanallah, tapi kalau menurut Imam Romli kadar subhanallah, itu khilafnya yang duduk tadi. Fala yadur, maka kalau dia lupa atau bodoh yang dimaafkan, yaitu yang jauh dari ulama, tinggalnya di kutub utara misalnya, nggak ada pengajian di sana, atau baru masuk Islam, nah ini tidak membahayakan, dimaafkan. Kaziyadati sunnati naf'i raf'il yadaini, kaya nambahi sunnahe sepadane ngangkat tangan loro, fi ghairi makali ing dalem liyane panggonane raf'ul yadain. Termasuk juga yang dimaafkan mengangkat tangan bukan tempatnya sunnah. Misalnya orang mau sujud ketika setelah itu kan tidak sunnah angkat tangan. Ada sebagian orang karena bodoh atau mungkin lupa itu angkat tangan, mau sujud dengan angkat tangan. Kalau bangun dari rukuk itu kan sunnah angkat tangan, mau akbar, angkat tangan, sami Allah yang hamidah, angkat tangan. Atau setelah bangun setelah sujud yang ganjil, atau bangun dari tasyahud, Kalau dari rukun yang ganjil itu tidak perlu angkat tangan. Kalau bangun dari tasyahud kan sunnah angkat tangan. Jadi setelah tasyahud pertama dia bangun kan sunnah angkat tangan, Allahu Akbar. Tapi kalau setelah rukun ganjil, rukun pertama rokaat ganjil itu kan enggak sunnah angkat tangan, enggak wajah muktamad. Nah dia angkat tangan itu kan gerakan, ini juga dimaafkan. Layak dulu sama-sama dimaafkan. Sebagaimana orang bodoh yang lupa atau uzur tadi itu, bodoh yang dimaafkan. Karena dulu Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 5 kali, tapi Nabi tidak mengulangi sholat. Kenapa? Lupa Nabi. Setelah 5 rakaat beliau sholat sujud sahwi. Jadi kalau lupa tidak batal. Au rukunin utawa rukun kauliyin kang bangsa ucapan. Kal Fatihati kaya maca Fatihah. Tadi dikatakan yang batal itu kalau rukun fi'li, pekerjaan, nambah rukuk, nambah sujud, itu rukun fi'li, menambah rakaat sengaja. Berbeda kalau menambah rukun qauli, Fatihah 2 kali nggak batal sholatnya. Fatihah itu kan rukun qauli, rukun ucapan. Tasahud 2 kali, tasahud kan rukun qauli, nggak batal. Selain rukun qauli, takbiratul ihram dan salam. Salam yang pertama itu kan rukun. Takbiratul ihram awal pertama kali juga rukun qauli. Kalau diulang 2 kali batal. Salam ke kanan selesai sholat kok 2 kali itu batal. Walaupun rukun qauli tapi batal. Au fi'li utawa rukun kang bangsa penggawean lil muta'abbati krana anut imam. Dia ikut imam, imamnya nambah rukuk, lupa imamnya, nah, dia ikut, itu juga nggak batal. Contohnya begini, Kanggo kaya rukuk sapa musolli, au saja atau sujud sapa musolli makmum,
qabla imam dalam sakdurunge imame makmum. Suma ada nuli balik sapa makmum ilahi maring ruku' au sujud. Itu berarti kan nambah rukun. Tapi karena jamaah, imamnya belum rukuk, dikiranya imam sudah rukuk, dia rukuk dulu. Ternyata belum rukuk, dia balik, kembali kan boleh, karena mengikuti imam. Nanti rukuknya 2 kali, jadi rukuk lagi. Itu nggak batal karena dia posisinya jamaah. Atau sujud, imamnya belum sujud, dia terburu-buru sujud, dikiranya imam sudah sujud, ternyata belum. Jadi dia ini kalau posisi mendahului imam, imam belum rukuk, dia sudah rukuk, imam belum sujud, dia sudah sujud. Itu sunnah kembali kalau dia sengaja. Sunnah kembali kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja itu boleh milih. Tidak sengaja, dikiranya imam sudah rukuk, dia rukuk, dengan imam belum, itu boleh diberi 2 pilihan. Boleh dia kembali atau menunggu di posisi rukuk. Imam belum sujud, dia sudah sujud, imam baru mau baca kunut misalnya, dia makmumnya teledor keburu sujud, imam masih tidak, tapi dia lupa, tidak tahu. Nah, itu kalau tidak tahu boleh milih, dia boleh nunggu di posisi sujud, dia boleh kembali mengikuti imam. Tapi kalau sengaja dia ini mendahulunya sengaja, sunnahnya kembali. Nah itu ketika kok dia kembali terus nanti mengulang 2 kali rukun, karena posisinya dia makmum mutabaah, tidak batal sholatnya. Paham? Wata betulu bi'tiqadin audhannya. Surat Al-Ma'idah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi paring hidayah sapa Allah bihi kelawan Al-Quran, ai al-kitabi tegese Al-Quran. Sapa Allah man ing wong ittaba'a kang anut sapa man ridwanahu ing ridhone Allah. Bi an amana kabaril iman sapa man subulas salami ing pira-pira dalane keselamatan. Yahdi bihi, Allah memberi hidayah bihi, baknya itu sababiyah faedahnya. Lafaz man ittaba'a maf'ul pertama dari lafaz yahdi. Allah memberi hidayah kepada orang yang mengikuti ridho Allah, itu maf'ul pertama. Nah, lafaz yahdi itu, hada yahdi itu butuh 2 maf'ul. Maf'ul yang kedua lafaz subulas salam. Adapun lafaz ridwanah itu maf'ulnya lafaz ittaba'a. Itu i'rabnya begitu. Allah memberi hidayah
dengan sebab Al-Quran kepada orang yang mengikuti ridho Allah dan memberikan hidayahnya kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi lafaz subul itu jamak dari sabilun. Sabilun jamaknya subulun. Apa itu sabil? At-tariq al-musilu ilallah ta'ala, jalan kebenaran yang menyampaikan menuju Allah Ta'ala, itu namanya sabil. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus itu, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Itu kalau dalam surat Al-An'am Allah melarang mengikuti subul, beberapa jalan. Tetapi kalau dalam surat ini, dalam ayat ini malah orang yang mengikuti Al-Quran, yang diberikan hidayah oleh Allah, diberi hidayah menuju beberapa jalan keselamatan. Kenapa yang di dalam surat Al-An'am kok jamak dilarang? Yang di sini malah hidayahnya kepada jamak lafaz subul. Karena kalau yang dalam surat Al-An'am atau surat Yusuf misalnya, itu pakai sigat mufrad, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kalau sabilun, satu jalan yang dimaksud itu jalan Islam. Yang dilarang mengikuti subul, beberapa jalan itu agama-agama yang lain. Banyak agama lain yang kafir. Kalau Islam cuma satu, makanya jangan mengikuti subul, ikutlah satu jalan. Kalau dalam ayat ini yang dimaksud subul bukan jalan-jalan kesesatan, tapi subul sama ini maksudnya adalah syariat. Jadi dalam hadis satu saat Rasulullah SAW membuat satu garis. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Imam Ad-Darimi. Khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqimah. Satu saat Nabi itu membuat satu garis di tanah, bikin garis, satu garis lurus. Ini jalan Allah yang lurus. Wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Nabi menggaris di sebelah kanannya garis yang lurus tadi, di sebelah kirinya Nabi juga menggaris. Nabi membuat perumpamaan begini. Tsumma qala hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang lain ya ini. Tidak ada dari setiap jalan itu kecuali ada setan yang mengajak-ajak. Ayo ikut agama Yahudi. Kalau enggak mau, ayo ikut agama Nasrani, ayo ikut agama Majusi, ayo ikut agama yang lain-lain ini. Setiap setan ada, setiap agama itu ada setan-setan yang mengajak ini. Sumakora, lalu Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kalau sampai mengikuti jalan-jalan yang lain selain Islam itu, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Jadi kalau dalam ayat ini subul salam ini adalah saro'e. Salat itu adalah sabilus salam. Salat, puasa, asyam itu juga sabilus salam. Zikir sabilus salam. Thalabul ilmi, cari ilmu mengaji itu juga sabilus salam. Jadi banyak jalan-jalan keselamatan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayaturu qos salamati, piro-piro jalane keselamatan. Sholat torik sendiri sabil, puasa torik sendiri, hadir majelis torik sendiri. Makanya dalam hadis besok surga itu
punya banyak pintu. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan, pintu untuk yang ahli puasa. Ada pintu, jadi dalam riwayat Bukhari Muslim itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair. Barang siapa yang menginfakkan kepada dua istrinya di jalan Allah, maka akan dipanggil di pintu surga. Ini orang infak di jalan kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli jihad dia akan dipanggil dari pintu jihad. Ini juga sabilul khair, sabilul salamah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu namanya pintu rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babil shadaqah. Yang ahli shadaqah dipanggil dari pintu shadaqah. Ini subul salam, contoh-contoh subul salam. Lalu Abu Hurairah meriwayatkan, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini nanya sama Nabi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man tu'iya min tilkal abwab min daruratin fa hal yud'ahadun min tilkal abwab kulliha. Wahai Rasulullah, orang itu kalau dipanggil dari satu pintu saja, yang lain tidak dipanggil, itu ya darurat. Ada tidak wahai Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu? Nah, kalau dia cuma bisa pintu ini, nggak bisa pintu lain, sementara dia pintu sedekah tapi sedekahnya kurang baik misalnya, jihadnya kurang baik misalnya, bagaimana ini? Ada tidak yang dipanggil dari semua pintu? Kata Abu Bakar. Qala, kata Nabi, na'am wa arju an takuna minhum. Dan saya berharap engkau ini Abu Bakar yang akan dipanggil dari, termasuk orang yang akan dipanggil dari semua pintu ini. Karena Abu Bakar ahli sholat, ahli jihad, ahli infak kepada istri-istrinya, ahli puasa, ahli sedekah, semua tadi pintu-pintu itu. Bagaimana Abu Bakar membela Nabi. Wa yukhrijuhum lan ngetakaken Allah hum ing alladzina minaz zulumati saking pira-pira peteng ay al kufri tegese kekufuran ilan nuri maring cahaya ay al iman tegese iman. Ini juga rahasia Allah ini. Allah mengeluarkan mereka setelah memberi hidayah, sebab Al-Quran ini Allah mengeluarkan mereka dari beberapa kegelapan menuju cahaya. Kenapa? Zulumat jamak, nur kok mufrad. Kenapa tidak ilal zulumati ilal anwar? Kalau sama-sama jamak kan begitu. Atau misalnya semuanya mufrad, minaz zulumati ilal nur, kok zulumatnya jamak, nurnya ini mufrad. Dan ini hampir daiman sudah Al-Quran begitu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, dua ayat setelah ayat kursi, fala ya'uduhu khiluma wa huwal aliyyul azim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dalam surat Al-An'am ini. Dalam surat Ar-Ra'd, am hal tastawi dhulumatu wan nur. Dalam surat Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Dalam surat Al-Ahzab,
hal huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dalam surat Fatir, wala dzulumat wala nur. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Kalau dzulumat jamak, kalau nur ini mufrad, karena jalan kesesatan banyak, jalan agama-agama yang kafir itu banyak, tapi yang benar hanya satu, Islam. Ini dzulumat ini kekafiran, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, nyembah batu, nyembah gunung, nyembah matahari, nyembah macam-macam, ada yang nyembah nenek moyang, nyembah apa itu, nyembah ruh, nyembah arwah, nyembah setan, nyembah iblis, nyembah batu, nyembah Nyiroro Kidul. Semuanya dzulumat itu. Kalau nur satu, yang nur hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Nur hanya satu, mufrad. Biiznihi, kelawan izinnya Allah, ai biiradati, kelan kersane Allah. Semuanya itu atas izin dari Allah. Izin dari Allah itu ada dua macam. Ada izin syar'i, ada izin kauni. Contoh izin syar'i dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Ma lam ya'zam, izin Allah itu mereka menyekutukan Allah atau melakukan satu dalam perkara agama yang tidak Allah izinkan. Itu izin syar'i. Tidak ada izin syar'i dari sekutu Allah atau syariat baru, nggak ada izin syar'i itu. Atau contoh lagi dalam surat Yunus, surat Yunus ini, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allah adzina lakum, kok menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Ada rezeki yang sudah halal, ada yang sudah haram. Kok kamu bikin sendiri, ini yang halal, ini yang haram, bikin sendiri, tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, ini contoh izin yang syar'i. Ada izin yang kauni takdir. Misal dalam surat Kursi itu, dalam ayat Kursi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Itu izin Allah memberi syafaat. Jadi orang besok di hari kiamat bisa memberi syafaat meskipun bukan nabi, bisa memberi syafaat kalau diizinkan Allah. Itu izin kauni. Atau dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Man azina lahur rahman itu izin Allah yang kauni. Besok di hari kiamat semuanya kan berdiri menghadap Allah. Disebut kiamat karena berdiri semua, nggak ada yang berani duduk. Berdiri semua, ruh, malaikat berbaris semuanya, nggak ada yang berani berbicara kecuali yang Allah izinkan. Ini izin kauni. Apa bedanya izin syar'i dengan izin kauni? Izin syar'i itu kadang terjadi, kadang tidak. Itu izin syar'i. Orang itu oleh Allah yang diizinkan itu sholat, tapi ya banyak orang nggak sholat. Izin syar'i. Orang puasa itu izin syar'i dari Allah, tapi banyak orang nggak puasa. Jadi kalau izin syar'i kadang terjadi, kadang tidak. Tapi kalau izin kauni itu hanya yang terjadi, meskipun kadang tidak dicintai oleh Allah, tapi karena izin kauni terjadi, misalnya kekufuran, kemusyrikan, fasik, lacut, kejahatan, itu diizinkan oleh Allah secara kauni, walaupun tidak dicintai Allah. Allah nggak cinta kekufuran, tapi mengizinkan kekufuran. Ada orang kafir, orang fasik, orang maksiat, itu sesuatu yang diizinkan Allah tapi tidak disukai oleh Allah.
Kenanya izin engkau oleh. Nah, semuanya itu dengan izin Allah, mutlak kekuasaan Allah. Wa yahdihim lan paring hidayah Allah ing alladzina nas ila syiratin maring dalan mustaqimin kang jejeg aidil islami tegese agama Islam. Allah yang telah memberi hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Apa itu thariqun mustaqim? Siratun mustaqim. Sirat ya thariq sama, yaitu ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan tertutup, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan beliau, yaqulullahu azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab lama futihat lahum hatta yadkhulu khalfak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, demi kemuliaanku, kata Allah, demi keagunganku, andaikan semua orang mendatangiku, mendatangi Allah, menghadap Allah dari semua jalan apapun itu, mereka berusaha membuka pintu dari semua macam pintu, lama fatalam, gak akan saya bukakan pintu itu kecuali mereka mengikuti di belakangmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya thariqul mustaqim. Ini dalam hadis Nabi bersabda, ana sayyidu waladi adam wala fakhar wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah. Saya itu pemimpinnya seluruh anak Adam. Tidak sombong, kenyataannya begitu. Dan saya adalah orang yang pertama kali besok akan dibuka dari alam kubur, dibangkitkan pertama kali. Wala fakhar. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in wala fakhar. Saya orang yang pertama kali diizinkan memberi syafaat dan akan diberi hak memberi syafaat pertama kali. Wala fakhar, tidak sombong. Wali wa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhar. Besok bendera hamd, bendera pujian. Kenapa Nabi disebut Muhammad? Itu adalah isim maf'ul dari hammada, yuhammidu fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Maknanya Muhammad itu isim maf'ul, objek. Hammada, memuji. Yuhammidu fahuwa muhammidun, orang yang memuji. Muhammadun, perkara yang terpuji. Orang yang terpuji. Belum pernah ada orang dinamai Muhammad. Mangkul dari isim maf'ul. Dari sini kemudian belum pernah ada orang dinamai sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau juga punya nama lain Ahmad. Wa mubasyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa beliau dijuluki Ahmad? Ahmad itu maknanya memuji. Ahmada yuhmidu, dari af'ala yuf'ilu. Kenapa? Karena besok beliau yang akan memegang liwa'ul hamdi. Jadi ketika seluruh makhluk di mahsyar itu butuh syafaatul uzma, menghadap Nabi Adam, menghadap semua nabi yang paling utama yaitu ulul azmi, tidak ada yang berani memberi syafaat, tidak ada yang berani, nafsi semuanya. Saya memikirkan sendiri-sendiri, semua nabi menghadap sendiri, ada yang berani menghadap Allah kecuali Rasulullah SAW. Akhirnya beliau Nabi sujud di bawah arsy. Ini kan pengecualian. Besok di hari kiamat itu kan sering kita mendengar orang sudah tidak diterima lagi sholatnya, orang nggak diterima lagi ibadahnya, taubatnya walaupun nangis darah nggak akan diterima. Sudah telat, sudah tidak ada waktu amal di akhirat itu. Kecuali Rasulullah SAW, beliau sujud masih diterima. Khususiyah ini, beliau sujud di bawah arsy, terus memuji dengan pujian kata-kata yang belum pernah diucapkan seluruh makhluk pun, memuji Allah.
Akhirnya Allah berfirman menyampaikan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'to, kamu minta akan diberi, wasfa' tu syafa', kamu minta izin syafaat, kamu akan diberi. Engkaulah yang pertama kali memasuki pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqu mustaqim atau sirat mustaqim berarti hanya satu pintu, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, katakan Muhammad, fattabi'uni, ikutlah saya. Cara mencintai Allah ya mengikuti Nabi. Paling baik cara mendekat Allah ya mengikuti cara mendekatnya Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikutiku, mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Laqad kafara alladziina qalu